Selamat sore, saya Dani Abdul Aulia, mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 124106005, akan membuat video monolog untuk UAS Komunikasi Politik pada semester 3 bulan Januari 2026 dengan dosen Bapak Faris Budiman Anas, SKPM MSI. Video ini akan mengulas jawaban case A untuk pertanyaan 1 dan 2. Dalam jawaban untuk nomor 1 case A, jawaban 1, saya melihat sebuah fenomena baru-baru ini tentang invasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela telah terjadi, dan di sini saya mencoba menganalisis dan mengsintesis serta mengulas latar belakang dan motivasi terjadinya peristiwa tersebut. Latar belakang dan motivasi peristiwa ini adalah merupakan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang terjadi pada awal Januari 2026 yang oleh pemerintahan Donald Trump disebut sebagai Operasi Absolute Resolve. Kronologi dan fakta utama: pada 3 Januari 2026, militer AS melancarkan serangan udara dan operasi darat khusus di Caracas. Fokus utama operasi ini adalah penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Status saat ini, Maduro telah dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme dan penyelundupan kokain. Adapun analisis motivasi dan latar belakang kejadian tersebut dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, kepentingan energi. Sebagaimana diketahui, minyak dan gas bumi adalah sumber energi yang paling banyak dibutuhkan di dunia saat ini. Akan tetapi, ini merupakan energi yang tak terbarukan, sehingga faktor supply dan demand sangat mempengaruhi situasi dunia secara langsung sampai saat ini. Venezuela adalah pemilik sumber cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel. Sementara Arab Saudi dengan 267 miliar barel adalah penghasil minyak terbesar kedua di dunia, dan ketiga adalah Iran dengan 208 miliar barel sebagai terbesar ketiga, lalu disusul Irak terbesar keempat dengan 145 miliar barel. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 4,4 miliar barel yang berada sebagian besar di Kalimantan dan Papua, yang ternyata hanya berjumlah 1,45% dari cadangan Venezuela. Kiranya perbandingan ini akan memudahkan kita memahami bagaimana Amerika sebagai negara adidaya sangat berkepentingan dalam hal tersebut agar dapat menguasai sumber cadangan minyak terbesar dunia tersebut, yakni cadangan di Venezuela. Hal ini karena Amerika dan banyak negara dunia saat ini belum mampu mengembangkan sumber energi terbarukan yang melimpah secara efektif dan efisien. Yang kedua, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Trump secara terbuka menyatakan bahwa akses ke sumber daya ini adalah prioritas untuk menurunkan harga energi domestik AS dan membangun kembali infrastruktur energi Venezuela dengan melibatkan perusahaan minyak AS. Doktrin Monroe. Pemerintahan Trump menerapkan versi modern dari doktrin Monroe yang sering dijuluki doktrin Monroe. Bisa juga tindakan Amerika yang terjadi dasarnya adalah menegaskan kembali hegemoni AS di belahan bumi barat dan mengusir pengaruh negara-negara saingannya seperti Cina, Rusia, dan Iran dari kawasan Amerika Latin. Perang terhadap narkoba. Secara formal, AS mengizinkan invasi ini sebagai tindakan penegakan hukum terhadap kartel The Lost Souls yang diduga dipimpin oleh Maduro, yang dianggap mengancam keamanan nasional AS melalui penyelundupan narkotika. Yang ketiga, analisis legalitas dan politik operasi ini memicu terjadinya akut baik di dalam maupun luar negeri unilateralisme. Trump melakukan serangan ini tanpa izin dari Kongres AS maupun mandat dari PBB. Analisis hukum internasional menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB mengenai hak asasi negara. Argumen konstitusional: Gedung Putih berpendapat bahwa Presiden memiliki otoritas konstitusional yang melekat untuk melakukan operasi militer guna melindungi kepentingan luar negeri AS tanpa perlu persetujuan legislatif untuk misi jangka panjang. Selanjutnya, sintesis pada kejadian ini telah menimbulkan dampak dan bahaya global secara keseluruhan. Invasi ini menciptakan titik balik dalam geopolitik abad ke-21. Aspek dampak dramatik geopolitik menciptakan presiden berbahaya di mana negara adidaya dapat melakukan ekstraksi pemimpin negara lain. Cina dan Rusia mengecam keras, menyebutnya sebagai istilah untuk era kolonialisme. Ekonomi harga minyak dunia mengalami volatilitas tinggi meskipun Trump menjanjikan minyak murah. Kerusakan infrastruktur akibat konflik membuat pemulihan produksi akan memakan waktu bertahun-tahun. Regional ketegangan meningkat di perbatasan Kolombia dan Meksiko karena Trump memberi sinyal bahwa tindakan serupa bisa dilakukan terhadap kartel di negara-negara tetangga. Catatan penting,
Meskipun Maduro telah ditangkap, pemerintahan Delcy Rodriguez di Caracas tetap memegang kendali atas militer dan birokrasi, yang berarti konflik ini belum sepenuhnya berakhir dan berpotensi menjadi perang gerilya atau ketidakstabilan jangka panjang. Lalu saya memandang bahwa Amerika dalam pemerintahan Donald Trump ini kembali menerapkan gaya koboinya yang hanya melihat kepentingan pribadi negaranya sendiri sesuai dengan ambisi politik Trump itu sendiri, yang mencoba mensejajarkan kepentingan politik yang dianutnya dengan kepentingan negara Amerika. Secara sintesis, invasi ini adalah wujud nyata dari kebijakan luar negeri Amerika First yang lebih agresif. Ini bukan sekedar operasi anti narkoba, melainkan upaya penataan tatanan regional untuk mengamankan sumber daya energi dan menghapus pengaruh lawan politik di halaman belakang Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan menjawab jawaban case A dari pertanyaan 2. Selanjutnya, saya melihat fenomena Operasi Absolute Resolve pada 3 Januari telah memicu polarisasi media yang ekstrim di seluruh dunia. Berdasarkan perkembangan terbaru, hingga pertengahan Januari 2026, analisis terhadap respons dan framing media menunjukkan adanya 3 narasi besar yang saling bertabrakan, yaitu yang pertama, keberhasilan militer yang bersih dan bedah. Dalam narasi utama menekankan bahwa ini bukan invasi, melainkan eksekusi surat perintah penangkapan terhadap gembong narkoba internasional. Mereka menonjolkan fakta tidak ada korban jiwa di pihak AS sebagai bukti kecerdasan taktis Trump. Fokusnya itu adalah pemulihan aset minyak AS yang dicuri dan pengusiran pengaruh Cina dan Rusia dari halaman belakang Amerika. Dan yang kedua, menurut media internasional, penculikan dan pelanggaran kedaulatan respon global cenderung jauh lebih kritis, terutama dari blok negara-negara non-barat. Dan pelanggaran ini terang-terangan terhadap piagam PBB, yang menyoroti bahwa tindakan ini adalah upaya AS untuk menguasai pasokan energi global secara paksa guna menekankan ekonomi Cina. Dan mereka meskipun banyak yang mengkritik rezim Maduro, mereka khawatir tindakan unilateral AS ini akan menghancurkan tatanan hukum internasional dan memicu intervensi serupa di negara lain seperti Meksiko dan Kuba. Dan demikian pendapat saya terhadap respon medsos lokal Amerika dan internasional yang bisa kita simak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 1 dari case C tentang amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Dalam menjawab pertanyaan 1 case C tersebut, saya memandang fenomena terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto pada Agustus 2025 merupakan salah satu momen paling transformatif dalam landscape politik Indonesia pasca pemilu 2024. Menilai apakah ini langkah yang tepat atau tidak bergantung pada prioritas yang kita gunakan. Apakah kita mendahulukan stabilitas nasional atau supremasi hukum yang kaku? Berikut ini adalah analisis mengenai dampak positif dan resiko dari kebijakan tersebut. Yang pertama, ada dampak baiknya terhadap sisi persatuan dan stabilitas. Dan yang kedua, ada pula dampak buruk yaitu pada sisi integritas hukum. Di sisi ini, para pakar hukum dan aktivis anti korupsi melihat langkah ini sebagai kemunduran besar bagi demokrasi karena dianggap sebagai pelemahan marwah hukum, penggunaan hak prerogatif untuk kasus-kasus yang memiliki dimensi korupsi, dianggap menciptakan presiden bahwa hukum bisa dinegosiasikan melalui kesepakatan politik. Lalu, demoralisasi penegak hukum, lembaga seperti KPK dan Kejaksaan Agung menghadapi krisis identitas. Kerja keras penyidik seolah menjadi sia-sia ketika intervensi politik di tingkat eksekutif dapat membatalkan proses hukum yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan juga indeks persepsi korupsi, langkah ini beresiko menurunkan skor IPK Indonesia di mata dunia karena dianggap memperkuat impunitas bagi elit politik tingkat tinggi. Kalau kita lihat dari dua sisi keuntungan pada persatuan dan stabilitas terhadap kerugian pelemahan integritas hukum tersebut, maka sintesa atau integrasi kedua sisi tersebut adalah memerlukan suatu kebijakan yang pasti akan berdampak jangka panjang untuk negara dan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, hemat saya sesuai dengan konsep politik trias politika yang kita anut dalam hal ini antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus dapat menciptakan
keseimbangan dalam politik bernegara dan berbangsa. Maka tiada hal lain yang harus dilakukan setelah isi hukum atau yudikatif dilemahkan oleh pemerintah eksekutif demi persatuan dan stabilitas harus mendapat koreksi yang signifikan oleh badan legislatif yang dapat menyeimbangkan kehidupan trias politika itu ke level yang dibutuhkan negara dan bangsa kita saat ini untuk menyongsong tercapainya tujuan atau target Indonesia Emas di 2045 yang direncanakan itu. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan 2 dari case C. Dalam hal ini, pemberitaan yang dapat diketahui oleh publik atas keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo yang melihat pada sikap pendukung kebijakan ini, yaitu langkah Prabowo tersebut dipandang sebagai tindakan kenegarawanan untuk menyembuhkan luka politik yang akan berdampak baik pada terjadinya rekonsiliasi total dan kepastian bagi teknokrat, dan begitu pula akan timbul fokus pada tantangan global. Namun demikian, pada pemberitaan nampak pula ada dampak buruk pada sisi integritas hukum yang dipandang melemah. Dari sisi ini, para pakar hukum dan aktivis anti korupsi melihat langkah ini sebagai kemunduran besar bagi demokrasi karena terjadinya pelemahan marwah hukum dan demoralisasi penegak hukum dan juga indeks persepsi korupsi. Dari perbedaan kedua sisi pandangan yang mendukung dan yang tidak mendukung dapat ditemukan sebuah sintesis dalam menilai tepat atau tidaknya keputusan Presiden Prabowo tersebut. Dalam hal ini adalah sudah terlihat gejala hukum yang melemah pada beberapa kasus penting bagi rasa keadilan pada masyarakat, seperti banyaknya hal yang dianggap tidak membaik pada KUHP dan KUHAP yang telah diterapkan awal tahun ini secara tergesa-gesa. Multitafsir atas penanganan perkara pidana seperti dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan kebenaran ijazah Gibran, lalu tidak begitu dalam signifikan gagasannya yang diterapkan pada kebijakan keuangan ala Purbaya atas kasus impor, kasus pajak, dan efek ekonomi terhadap sektor real yang dapat mendongkrak lowongan kerja. Dalam pandangan pengamat dan akademisi ekonomi dan politik nasional telah muncul pertanyaan yang meragukan akan keberlangsungan pemerintahan saat ini, di mana ada prediksi presiden dan kabinet akan digugat oleh masyarakat. Setidaknya berita yang memuat hal tersebut di medsos hampir tidak ada counter informasi yang meyakinkan bahwa kehidupan politik saat ini adalah semakin baik, bahkan nyatanya semakin menurun. Hemat saya, keputusan Presiden Prabowo tersebut adalah kurang tepat. Apakah Anda setuju dengan saya?